saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah pintu di pahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Dari Natra Bintan yang terletak di Treasure Bay di kawasan Bintan, sebuah tempat pariwisata yang menawarkan area pantai pribadi dan kolam renang outdoor yang terbesar di Asia Tenggara. Bersama dengan saya, Pendeta Roro Diakusumawati, KMJ GPIB Hosana Tanjung Uban, kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan di malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kasih dan pemeliharaanmu senantiasa kami alami dalam sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan kami berterima kasih serta bersyukur untuk semua yang Engkau nyatakan atas hidup kami ya Allah Bapa. Bahkan di saat ini, ketika malam tiba dan kami akan mengakhiri dengan perenungan, biarlah Engkau sendiri yang berkuasa dan dari tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti, mendalami dan melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu saudara sekalian bercermin? Tentu saja ini adalah alat yang selalu kita pakai untuk mengkoreksi diri kita, apakah rambut sudah rapi atau hal-hal yang lain di wajah dan juga sekujur tubuh kita sudah betul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Matius 7 ayat 3, di sana dikatakan, "Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui?" Mari kita bersama memberi diri kita untuk bercermin. Pernahkah kita melihat apa saja yang sebenarnya kita perbuat sejauh ini? Hari yang kita jalani, apakah lebih baik dari kemarin? Tentu saja Tuhan menginginkan supaya semua umat-Nya melakukan yang terbaik dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat dan merenungkan kedua ayat ini, di sana ada kritik keras, kritik tajam yang Yesus berikan, yaitu kepada para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, di mana mereka menekankan persepuluhan dari hasil ladang mereka, yaitu yang berupa selasi, adas, manis, dan jintan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selasi, adas manis, dan juga jintan, kalau ibu-ibu pasti familiar dengan ketiga hal ini. Karena selasi, adas manis, dan juga jintan merupakan bumbu dapur yang biasanya kita pakai. Namun yang harus kita ketahui adalah ketiga hal ini merupakan hasil sampingan dari ladang. Itu berarti ketika dijual, ketiga ini adalah hanya menghasilkan sedikit
hasil dan juga harganya pun murah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita melihat ternyata baik ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi hanya mempersoalkan hal-hal yang kecil. Namun justru ada hal yang lebih penting yang di luar hal itu yang Tuhan Yesus ingin mereka lakukan. Apakah hal yang lebih besar itu? Mari kita lihat di ayat 23b. Di sana disampaikan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa ahli Taurat maupun orang-orang Farisi itu adalah sekelompok orang yang sangat fasih dan mahir mengajarkan hukum Taurat kepada banyak orang. Namun ternyata hal itu hanyalah tampak luar. Hal itu mereka lakukan hanya untuk dipuji orang. Hal itu dilakukan bukan dengan ketulusan. Nah, hal ini yang dikritik oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentang keadilan. Nah, kita adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial, maka kita akan tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Nah, lain halnya dengan para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mereka hanya menganggap bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang harus diagung-agungkan, harus dipuji-puji, bahkan juga harus dihormati, dan mengesampingkan keberadaan orang lain. Ini yang mau dikritik, yaitu tentang keadilan. Nah, bagaimana tentang belas kasihan? Nah, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, belas kasih adalah sikap dasar dari orang beriman untuk berbuat suatu kebaikan kepada orang lain. Mari kita sekalian, khususnya di masa-masa pandemi ini, ketika juga kita melihat ada banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita lebih peka melihat, mendengar apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Lalu dengan rasa belas kasih ini kita menolong sesama. Ketika kita menjalani kehidupan dan bertemu dengan sosok orang yang kesusahan, mari kita berusaha untuk menjadi penolong bagi mereka. Tanpa melihat apa latar belakang, tanpa melihat apa perbedaan yang nampak. Mari menerobos tembok-tembok yang ada. Perbedaan ras, suku bangsa, agama, bahkan juga hal-hal prinsip yang lain. Itu tidak dapat atau tidak boleh membuat kita untuk berdiam dan tidak menolong sesama. Tentang hal kesetiaan, yaitu hal yang ketiga yang Yesus kritik dari para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesetiaan. Banyak orang beriman yang terbentur dengan kedua hal ini, yaitu dilema tentang keinginan menyenangkan diri sendiri atau keinginan untuk mematuhi perintah dan kehendak Tuhan. Nah, mari dari sini kita belajar untuk setia, mau mendengar dan melakukan setiap perintah dan juga kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita lebih peka akan suara Tuhan lewat hal-hal yang kita sadari selama ini. Dan tidak hanya mementingkan keinginan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak tulus hati, tidak bersikap jujur apa adanya, bahkan juga kita belajar untuk jangan bersikap munafik. Munafik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan munafik adalah sikap berpura-pura, percaya atau setia dan sebagainya kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak.
Atau juga munafik dikatakan sebagai hal yang suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Atau munafik juga berarti bermuka dua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang apa adanya. Tidak munafik, bahkan tidak bermuka dua. Apa hal yang kita sampaikan kepada sesama kita, itulah adalah hal yang memang jujur dari kedalaman hati kita. Tidak berpura-pura. Dan itu semua kita lakukan bukan untuk dipuji orang, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi semua kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat berikutnya lebih dijelaskan lagi. Di sana dikatakan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ini juga kata-kata yang keras dan tajam yang Yesus berikan untuk para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Nyamuk dalam bahasa Yunani yang adalah kounopi, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai agas, yaitu binatang kecil yang apabila menyengat itu terasa sangat pedih. Nah, berbanding terbalik dengan unta. Unta yang adalah kita ketahui bahwa secara ukuran memang adalah hewan yang paling besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan di sana dikatakan mereka disebut sebagai pemimpin-pemimpin buta. Hal yang berikutnya yang kita mau sadari dan pelajari adalah mari kita jangan hanya menekankan hal-hal yang kecil dan mengesampingkan hal-hal yang besar. Misalnya, kita adalah pribadi yang selalu menganggap hal-hal yang kecil seperti ketika ada orang yang pergi ke gereja, kita perhatikan mengapa cara berpakaiannya seperti itu, cara berdoanya mengapa seperti itu, dan seterusnya. Namun kita mengabaikan kasih kita kepada sesama kita, membiarkan kesombongan ada di diri kita, kedengkian, iri hati, permusuhan, bahkan dendam bercokol di dalam kehidupan kita. Itu justru harus kita hilangkan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali dalam kehidupan kita dengan mengingat firman Tuhan ini. 3 hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Atau kita bisa sebut atau kita singkat dengan 2K 1B. Kesetiaan, keadilan, dan belas kasih. Biarlah juga dapat kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam dunia ini. Ada pepatah Inggris yang baik yang berkata, be yourself but be the best of you. Artinya, mari kita jadi dirimu sendiri dan jangan jadi diri orang lain. Jadilah dirimu, tapi jadilah dirimu yang terbaik. Siang bolong bikin gerah, minum airlah bikin ceria. Percuma saja kita beribadah kalau kita berbuat ria. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Menyatakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itulah yang Engkau inginkan bagi kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengejawantahkan dalam hidup bersama dan bersesama. Sehingga kehendak Allah nyata dalam diri kami. Dan sejahtera dialami dalam hidup dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hanya kepadamu. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam seluruh perjuangan hidup ini. Kami menyerahkan karya layan kami dalam hikmat-Mu, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami hari ini, esok, dan seterusnya.
Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan Allah, dan dengan keyakinan kami berjalan dalam jalan damai sejahtera-Mu. Sebab kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Bapa Surgawi, dalam kerapuhan penuh perjuangan hidup saat ini, kami sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan. Karena kami mengamini jalan-jalan hidup yang kami lalui, sesungguhnya membuat kami belajar untuk bertekun mengandalkan Engkau. Khususnya di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami juga memohon, biarlah Engkau sendiri yang memberkati, khususnya seluruh umat Tuhan yang saat ini menderita. Mereka yang adalah orang-orang yang terpapar COVID-19, para ODP, PDP, dan OTG, yang saat ini sedang berjuang dalam kesendirian dan kesunyian mereka, di ruangan isolasi, dan di tempat-tempat perawatan. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk melewati semuanya bersama dengan Engkau, sehingga mereka mendapatkan semangat dan kekuatan. Doa kami juga untuk para tenaga kesehatan, yakni dokter, perawat, relawan, dan semua orang yang bekerja untuk menangani pengobatan para pasien COVID-19. Tuhan beri kuat dan sehat bagi mereka. Biarlah ketulusan mereka dalam pelayanan mereka dijalani dalam hikmat-Mu saja. Kami juga berdoa untuk GPIB yang juga bergerak dengan tim Satgas COVID-19, yang turut ambil bagian dalam membantu dan menopang seluruh umat. Kiranya Tuhan juga mau memberkati, sehingga dapat menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang juga terkena dampak dari pandemi ini. Mereka yang dirumahkan atau di PHK dari pekerjaan mereka. Tuhan teguhkan iman mereka agar mereka mampu melewati setiap situasi sulit ini dalam pengharapan penuh padamu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang setia mengikuti Night Call GPIB. Mereka yang bekerja dari rumah maupun yang masih bekerja di luar rumah. Tuhan berkati perjuangan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiamu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.